Oke, and welcome back to channel Butuh Film Gan. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime Tensura season 2 part 1. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan manfaat dan hiburan ke semua orang, oke? Cerita pun berlanjut, Rimuru kembali ke kota. Rimuru pun mendapatkan pesan dari Raja Iblis Carrion untuk mengirimkan perwakilan. Rimuru pun menjelaskan kepada para penduduknya akan hal itu. Mereka pun lebih dahulu datang dibanding Albis, sang ular emas dari kerajaan binatang Eurazania. Terjadilah pertempuran antara Sophia dan Sion beserta Yomu dan Grusius. Sampai akhirnya Sion mengeluarkan sihirnya dan kemudian peperangan dihentikan oleh Albis. Dengan sengaja kerajaan Eurazania menguji dari kerajaan Tempest. Sion yang tidak dapat mengendalikan sihirnya, Rimuru pun berubah wujud dan kemudian membantu menyerap sihir tersebut dengan teknik glutoninya. Setelah itu Grusius pergi dan tinggal di Tempest mempelajari kerajinan yang ada di Tempest. Benimaru kembali ke Tempest dan mengatakan Carrion adalah pemimpin yang baik. Rimuru melakukan perjalanan dari Dwargon bersama Sion, Shuna, dan lainnya. Setibanya di sana mereka bertemu dengan Raja Dwargo. Di sisi lain, Clayman akan merencanakan sesuatu dengan memerintah Miuran. Kemudian datang Siona untuk memberikan minuman wine tersebut kepada Gazeru. Gazeru menikmati wine tersebut dan alangkah terkejutnya karena Rimuru beraliansi dengan Eurazania. Gazeru memprediksi nantinya Tempest akan menjadi pusat perdagangan. Esoknya Gazeru dan Rimuru mengumumkan secara resmi aliansi antara kerajaan Tempest dan Dwargon. Miuran sebagai mata-mata dari Clayman ingin bergabung dengan kelompok Youmu. Awalnya Youmu menolak, namun setelah Miuran menunjukkan kemampuan sihirnya, dia akhirnya diterima. Mereka pun pergi ke kota Tempest. Di sana, Miuran mengamati kota dan menyimpulkan bahwa Tempest akan menjadi ancaman bagi kerajaan lain. Youmu tidak menyadari kalau dia sedang dimanfaatkan oleh Miuran. Miuran pun kemudian diperkenalkan oleh Grusius. Di bar, Rimuru mengobrol dengan pedagang lain soal kesuksesan penjualan High Potion. Pedagang tersebut memperingatkan Rimuru untuk berhati-hati dengan kerajaan Falmouth. Di kerajaan Falmouth, mereka sedang mempersiapkan untuk menyerang Tempest dengan bantuan dari Gereja Suci Barat. Youmu dan Miuran benar-benar begitu dekat, dan adanya kemungkinan rasa saling menyukai. Miuran merasa tidak akan bisa bersama Youmu karena dia dikendalikan oleh Clayman. Benimaru menerima laporan dari Soei adanya kelompok prajurit dari kerajaan Falmouth yang menuju kota Tempest. Shogo Kirara tiba di kota Tempest. Kirara sempat mengeluarkan skill pembuat bingung, dan kemudian skill tersebut dipatahkan oleh Shuna. Mereka pun diusir dari kota tersebut, namun Shogo dan Kyoya menyerang Shuna dan Sion. Miuran yang mencoba mengubah area anti-sihir, namun karena gerak-geriknya yang aneh itu, akhirnya dicurigai oleh Grusius. Miuran memperlihatkan wujud aslinya, dan Yom masih menerima Miuran walaupun dia seorang majin. Miuran tetap memasang anti-sihir di kota Tempest. Pasukan Gereja Suci Barat memasang penghalang untuk melemahkan para monster. Rimuru yang akan pulang ke kota diserang oleh Hinata Sakaguchi sampai-sampai Rimuru pun kewalahan melawannya. Bawahan Rimuru di kota juga nampak kesulitan walaupun melawan mereka hingga terluka. Rimuru mencoba bertahan dari serangan Hinata. Hinata melakukan serangan yang begitu kuat, tetapi Rimuru tetap bertahan hidup dan kembali ke Tempest. Di kota, Rimuru melihat penduduk terluka. Di sisi lainnya, Benimaru melawan Grusius dan Youmu karena telah melindungi Miuran. Rimuru melihat banyak korban berjatuhan akibat peperangan dengan kerajaan Falmouth. Rimuru tampak merasa bersalah akibat aturan yang dibuatnya. Miuran menghampiri dan mengatakan ini semua karena perbuatannya. Rimuru sempat akan membunuhnya, namun dia menenangkan dirinya oleh petapa agung. Rimuru mengadakan rapat darurat, karena kerajaan Falmouth ingin menghancurkan dan merebut kembali pusat perdagangan mereka. Di rapat itu, Miuran mengatakan bahwa Clayman adalah dalang dari tragedi kota Tempest. Dia dipaksa karena jantungnya dirampas oleh Clayman.
Rimuru menjenguk penduduk yang terluka dan juga melihat Shion telah meninggal. Rimuru kemudian memberikan jantung baru untuk Myoran agar terbebas dari kelaiman. Rimuru meminta Yomu untuk menjadi Raja Falmouth yang baru karena Rimuru berencana akan menghabisi Raja Falmouth. Di rapat, Rimuru akan menjadi Raja Iblis dengan tujuan membangkitkan kematian Shion dan lainnya. Rimuru juga akan menghadapi pasukan dari Raja Falmouth sendirian. Shuna dan Myoran akan membuat penghalang baru agar jiwa Shion dan lainnya tidak hilang. Persiapan pun selesai, mereka pun menyerang sesuai rencana. Benimaru dengan mudah mengalahkan pasukan gereja dan menghancurkan sihir penghalang. Kelompok Hakuro bertarung melawan Shogo dan Kyoya. Hakuro bertarung dengan sekuat tenaga dan berhasil mengalahkan Kyoya. Shogo yang berlari ketakutan ke arah Kirara, membunuhnya agar mendapatkan skill bertahan hidup. Shogo tetap tidak berdaya melawan Geld karena terus menghajarnya. Kemudian datanglah Tuan Razen yang akhirnya menyelamatkannya. Penghalang gereja pun berhasil dihancurkan. Shuna dan Myoran memasang penghalang baru di kota Tempest. Razen mengambil alih tubuh Shogo dengan angkuhnya dia berkata bisa mengalahkan Raja Iblis sendirian. Rimuru melakukan penyerangan dengan skillnya dengan nama Megiddo. Pasukan Falmouth banyak yang tewas. Raja dan pemimpin gereja suci ketakutan melihat pasukannya tiba-tiba mati mendadak. Razen yang sangat menyombongkan dirinya pun tewas ketika. Rimuru pun menggunakan skill tanpa ampun dan karena itu dia siap berevolusi menjadi Raja Iblis. Saat Rimuru mengantuk, dia memanggil Rangga untuk kembali ke kota beserta raja dan pemimpin gereja itu sebagai tawanan perang. Rimuru melakukan pemanggilan iblis dan muncullah 3 iblis. Rimuru menyuruhnya untuk menangkap satu orang yang bersembunyi, yaitu Razen. Rimuru pun berevolusi dan memiliki banyak skill. Raphael kemudian mengambil alih tubuh Rimuru untuk membangkitkan Shion dan lainnya. Raphael yang kekurangan energi sihir, kemudian iblis pun menawarkan diri untuk dilahap Raphael. Raphael pun berhasil menghidupkan Shion dan lainnya. Carrion dan Mirim bertarung sampai Mirim menghancurkan area pertempuran tersebut. Iblis tingkat atas memintanya menjadi murid Rimuru. Rimuru menerimanya dan memberi nama Diablo, serta dia menyerap separuh dari energi sihir yang dimiliki Rimuru. Rimuru pun akhirnya bisa membebaskan Veldora dari penjara abadinya. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.